Percaturan perpolitikan Pilkada Jakarta semakin hari tampak semakin manas. Mantan Menpora sekaligus pemerhati telematika dan IT Roy Suryo memaparkan beberapa dugaan kecurangan yang ditemukan di aplikasi Sirekap. Tawaran ditolak, Sirekap bertindak. Ketika kita masih di bangku SMA, cinta ditolak, dukun bertindak. Di saat RK mendapat musibah ketika anaknya meninggal di Swiss. Ketika Anies Baswedan berangkulan dengan Ridwan Kamil di rumahnya di Jawa Barat. Dulu itu kita melihat kedekatan hubungan pribadinya sangat-sangat dekat. Kini apakah Ridwan Kamil akan mau memutus tali silaturahimnya yang sudah demikian dekat ini dengan Anies hanya gara-gara jabatan? Jangan lupa subscribe. Mantan Menpora sekaligus pemerhati telematika dan IT, Roy Suryo, buka-bukaan terkait pelanggaran pemilu terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM melalui aplikasi Sirekap pada pemilu 2024. Menurut Roy Suryo, pada hari pelaksanaan pemilu, aplikasi Sirekap sengaja dimatikan untuk memasukkan skrip atau program tertentu demi kepentingan salah satu paslon. Mantan Menpora sekaligus pemerhati telematika dan IT Roy Suryo memaparkan beberapa dugaan kecurangan yang ditemukan di aplikasi Sirekap. Salah satunya di hari pencoblosan 14 Februari dimasukkan skrip dalam sistem aplikasi agar hasil angka yang keluar tidak bergeser ataupun berubah. Tak hanya itu, Roy Suryo menyoroti server ataupun peladan Sirekap yang berada di luar negeri, yakni Singapura, dan kemudian dipindahkan secara diam-diam ke Jakarta. Kesalahan dari Sirekap menurut Roy Suryo bukan kesalahan teknis semata dan tidak bisa dilihat hanya sebagai kuantitas belaka, namun kualitas Sirekap yang tidak layak untuk digunakan. Ada skrip yang dimasukkan, ibaratnya ada program kecil yang mencegat suara itu sebelum keluar, dan itu kemudian mau datanya masuk untuk paslon 01, ya udah mentok aja di angka itu. Ada yang suaranya gede banget misalnya dari Jawa Tengah atau dari Bali misalnya untuk paslon 03, mentok dia di angka. Ini ibaratnya kayak bendungan lah, gampangannya ini kayak bendungan. Luber suaranya, lubernya kemana? Ya teman-teman bisa tebak sendiri lah angkanya kemana jatuhnya. Gitu. Jadi ini kayak bendungan aja. Jadi dibuat program ini kayak bendungan, JSON script ini, yang kemudian itu diletakkan awalnya memang di Singapura. Jadi ini itulah gunanya kenapa tadi Pak Hasto juga sampaikan, tim IT independen juga sudah menemukan ada perubahan-perubahan. Ini kan nggak benar, sudah jalan pertandingannya, tiba-tiba aturannya diubah-ubah di tengah-tengah. Jadi yang sudah kemarin yang di-download teman-teman KPPS kemudian tidak cocok lagi, tidak valid lagi. Dan kemudian tidak bisa diubah lagi dari mereka, dikunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Sahabat BN, percaturan perpolitikan Pilkada Jakarta semakin hari tampak semakin manas. Teka-teki maju atau tidaknya Ridwan Kamil atau RK mantan Gubernur Jawa Barat di Jakarta sampai saat ini terlihat masih dalam tanda tanya. Ridwan Kamil masih terlihat lebih ingin maju di Jawa Barat ketimbang di Jakarta. Ini masuk akal karena jika dia maju di Jakarta, dia akan mendapat tantangan berat dari tokoh yang kemungkinan besar akan maju di Pilkada Jakarta, mantan Gubernur DKI Jakarta,
Anies Baswedan yang sampai saat ini elektabilitasnya tertinggi dari seluruh tokoh-tokoh yang disebut-sebut akan maju di Pilkada Jakarta. Kalau demikian tentu saja Ridwan Kamil berpikir dua kali untuk maju menghadang Anies di Jakarta. Sedangkan di Jawa Barat, konon kabarnya sampai saat ini Ridwan Kamil masih memuncaki elektabilitas dari seluruh tokoh-tokoh yang disebut-sebut akan maju di Pilkada Jawa Barat. Ini tentu saja masuk akal karena Ridwan Kamil di samping telah menjadi gubernur Jawa Barat satu periode, dia juga sudah pernah sebelumnya menjadi wali kota Bandung. Artinya apa? Ridwan Kamil sekarang ini menjadi tokoh, menjadi calon yang sangat-sangat sulit untuk dikalahkan di Jawa Barat. Dan Anies Baswedan menjadi tokoh yang sangat-sangat sulit untuk dikalahkan di Jakarta. Untuk apa Ridwan Kamil ke Jakarta kalau hanya untuk menghadang Anies? Dan kita pun melihat selama ini hubungan pribadi antara Anies dan RK sangat dekat sekali, sangat akrab sekali. Kita masih ingat betapa kita menjadi merinding melihat keakraban Anies Baswedan dengan RK ketika menemui RK ke Jawa Barat di saat RK mendapat musibah ketika anaknya meninggal di Swiss. Ketika Anies Baswedan berangkulan dengan Ridwan Kamil di rumahnya di Jawa Barat, dulu itu kita melihat kedekatan hubungan pribadinya sangat-sangat dekat. Kini apakah Ridwan Kamil akan mau memutus tali silaturahimnya yang sudah demikian dekat ini dengan Anies hanya gara-gara jabatan? Hanya gara-gara menjalankan misi untuk orang-orang yang menginginkan Anies tidak menjadi gubernur Jakarta. Kita mengira RK tidak akan mau melakukan hal itu. Kita yakin RK sekarang ini teringat hari tuanya nanti. Bagaimana nanti setelah RK dan Anies sama-sama tua renta berusia 70 tahunan ketemu dengan tubuh yang telah sama-sama ringkih berdua. Kalau nanti di saat itu mereka bertemu berdua, teringat saat RK menyerang Anies ke Jakarta pada Pilkada 2024 hanya karena menjalankan misi orang lain, apa yang bakal terjadi antara mereka berdua? Air mata apa yang akan keluar nanti dari sudut mata tuanya RK ketika menyalami Anies? Kita yakin RK sekarang ini ingat dengan itu. Dan tata jabatan, harta, benda di dunia ini untuk apa? Kalau hanya akan merusak hubungan silaturahim dengan teman. Untuk apa? Dunia ini hanya sementara, hanya tempat singgah saja. Jabatan itu tak lama. Ini contohnya Presiden Jokowi. 10 tahun sebentar, rasanya besok 20 Oktober akan berhenti. Tidak akan jadi presiden lagi. Demikian juga dengan presiden-presiden kita yang terdahulu. Bung Karno, tidak presiden lagi. Soeharto, tidak presiden lagi. Habibie, tidak presiden lagi. Gus Dur, tidak presiden lagi. SBY, tidak presiden lagi. Megawati, tidak presiden lagi.
sahabat BN, kalau demikian kita melihat RK tidak akan mau ke Jakarta hanya untuk menghadang Anies. RK kita yakin dia akan lebih mementingkan hubungan pertemanan daripada hubungan politik. Kalau RK mau, kita yakin istrinya tidak akan mau. Karena perempuan itu halus budinya, halus perasaannya, halus hatinya. Sekarang sahabat BN, kita melihat tawaran-tawaran menggiurkan tidak lagi hanya sampai pada RK saja, tetapi telah sampai ke partai. Konon kabarnya PKS ditawari jabatan wagub dan juga ditawari jabatan menteri dan juga ditawari akan diganti biaya kampanyenya pada Pilpres baru lalu yang habis oleh PKS dengan catatan dia mendukung RK berpasangan dengan Kaisang, tinggalkan Anies. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah PKS akan silau oleh tata atau akan tetap istiqomah? Apakah PKS akan tetap berada di luar pemerintah ataukah akan menuruti langkah adiknya Gelora? Inilah yang kita sebut bahwa percaturan politik Pilkada Jakarta semakin hari tampak semakin panas. Dan satu hal tentu saja agaknya ini yang mungkin menjadi beban pikiran bagi partai yang ditawar. Juga bisa jadi bagi tokoh yang ditawar ini. Atau bagi tokoh yang mungkin tidak diinginkan maju di Jakarta, maju juga di Jakarta. Satu hal yang mungkin jadi beban pemikiran bagi mereka adalah Sirekap. Jangan-jangan tawaran ditolak, Sirekap bertindak. Kalau ketika kita masih muda-muda dulu, pameo yang sering terdengar ketika kita masih di bangku SMA, cinta ditolak, dukun bertindak. Ini yang kita khawatirkan. Jangan-jangan nanti tawaran ditolak, Sirekap bertindak. Tidak dapat kita mungkiri kalau kita mendengar, menyaksikan, melihat penyampaian dari Roy Suryo, ahli atau pakar telematika, tentang Sirekap ini. Ngeri kita. Ngeri. Kalau benar apa yang dikemukakan oleh Roy Suryo ini, maka sulit jadinya yang ditawar atau yang ditolak ataupun yang menolak tawaran akan memenangkan pertarungan politik jika sempat Sirekap ini bertindak. Kalau Sirekap tidak ada perbaikan untuk benar-benar dia pencatat suara, bukan pengatur suara. Sahabat BN, rakyat Jakarta tentu sekarang ini berharap agar Pilkada Jakarta ini berjalan lancar. Lancar dalam artian langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bukan lancar dalam artian sukses. Sukses dalam artian sukses memenangkan pilkada, sukses melakukan rekayasa, sukses menjalankan kecurangan.
Bukan sukses itu, tetapi benar-benar sukses dengan prinsip luber dan jurdil. Sahabat BN, hari-hari ke depan kita akan melihat kejutan-kejutan baru dari percaturan politik di pilkada serentak ini, terutama untuk Jakarta. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.